Salam, sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Bapak Ibu yang biasa mengikuti Word from Heaven, kita jumpa lagi. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa dan menerima hidup yang kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus, dia punya kewajiban. Karena apa? Kuasa itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk orang percaya menerima tanggung jawab untuk tinggal di dalam Kristus. Jadi untuk tinggal di dalam Kristus itu menerima kuasa dari Kristus dulu, karena kita nggak bisa Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan kalau tidak ada kuasa dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus, maka ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita memiliki kuasa untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Seseorang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena dia mau, bukan karena dia tidak punya kuasa, tapi karena dia mau dan dengan sengaja dia meninggalkan Tuhan Yesus. Makanya di 2 Yohanes pasal 1 ayat 9, Rasul Yohanes menulis begini, "Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kata tinggal pada ayat bacaan kita tadi Yohanes 15 ayat 4 dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata meno, berarti tetap tinggal. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pohon anggur. Ketika dia lepas dari pokok anggur, dia tidak akan bisa hidup. Selama pokok anggur masih mengalirkan nutrisi, maka ranting itu akan terus tumbuh, menghasilkan bunga-bunga dan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, marilah tetap tinggal di dalam Kristus agar kuasa Tuhan itu mengalir terus-menerus di dalam kehidupan kita dan menghidupi kita sehingga kita bisa hidup. Syarat-syarat untuk tinggal di dalam Kristus ialah tetap memelihara firman Tuhan. Bapak Ibu harus memelihara firman Tuhan terus-menerus. Kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 7, kita juga harus bisa memelihara kebiasaan untuk bersekutu secara intim dengan Tuhan. Dan tetap tinggal di dalam Kristus supaya mendapatkan kekuatan yang daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang selanjutnya yang dikatakan bahwa mentaati perintah Kristus itu adalah tandanya kita tinggal di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu mengatakan taat kepada Kristus tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya itu juga sama, nggak tinggal di dalam Kristus. Memelihara hidup kita agar tetap bersih dengan menjadikan perkataan dan ajaran Kristus bagian dari hidup kita. Bapak Ibu bisa baca nanti di Yohanes pasal 15 ayat 3, Yohanes 17 ayat 17. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, memberi kuasa kepada kita untuk tetap tinggal di dalam Dia, terus menerus berusaha menuruti perkataan dan ajaran Kristus. Oleh karena itu Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Bapak Ibu tidak bisa hidup sendiri, tapi kita harus mengikuti ajaran-ajaran Kristus, karena Tuhanlah yang mengarahkan langkah kita. Di mana kita tidak mampu, Tuhan memampukan kita. Tuhan sudah memperoleh kemenangan. Akhir dari kehidupan kekal sudah ada di dalam tangan kita. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan dan biarkanlah Dia mencurahkan rahmat-Nya, memberi kuasa kemampuan kepada kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan dengan memelihara firman-Mu, memelihara persekutuan yang intim dengan Engkau, menjadikan ajaran dan perkataan-Mu bagian dari kehidupan kami agar jalan-jalan kami menjadi bersih. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sharingkan video ini, bagikan kepada teman-teman, kerabat dan saudara dimanapun mereka berada, agar mereka bisa menerima berkat yang sama seperti yang Bapak Ibu terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.